selamat sore semuanya. Sore, Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan suami bule saya Wayan Pon Semara Pon Hatch. Apa kabar semua? di acara ngobrol bareng Beli Bule. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan ya kepada kawan-kawan yang sedang Lupa merayakan. pakai baju kuning. Giginya aja kuning mungkin ya, karena belum sikat gigi. Oke, pada sore hari ini kita bakal kedatangan tamu ngobrol yang akan menemani kita, pastinya ngobrolin soal gamelan biasanya tari, tapi kali ini kita khusus ngomongin soal tari. Dan kebetulan tamu ngobrol kita pada sore hari ini tuh sebenarnya kita belum pernah sama sekali bertemu wajah ya, karena tamu kita ini kita baru kenal, jadi senang ya bisa kenalan walaupun dari jauh, menambah banyak kawan, apalagi kawan muda gitu. Nah, siapa sih kawan kita ini? Namanya adalah Oki Bimaresa Afrita SSN. Nah, dia ini adalah seorang penari asal Yogyakarta. Kenapa sih kita ngomongin tari Bali tapi kok ngundangnya ini penari asal Jogja? Ya, penasaran aku. Ya, sebenarnya sih ini karena awalnya ya suatu hari saya melihat ada video gitu di posting, lagi viral gitu. Jadi viralnya gini, apa namanya? Jadi ada murid asing ya di sebuah universitas, universitas di Thailand. Itu muridnya sedang belajar tari Bali gitu. Kalau nggak salah tari apa ya, saya lupa di video itu. Nah, jadi viral, di share banyak ya sosial media gitu. Nah, dari sana saya tahu siapa sosok di baliknya. Jadinya saya pengen kenalan, dan kebetulan ada salah satu pemirsa kita yang rajin banget nonton ngobrol bareng, kasihin kita link ke Instagramnya, katanya punya Instagram, coba nih Mbak gitu. Jadi saya kontak nih, ternyata Oki ini adalah juga senang sekali menari Bali karena adalah tamatan ISI Jogja ya. Jadi kita tahu kalau Sana kan ada kelas juga. ada juga Tari diajar Bali, juga tari ya. Bali gitu. Gamelan Bali juga. Kita masih nungguin Oki ya. Jadi sambil nunggu saya akan perkenalkan lagi. Nah, Oki ini adalah tamatan ISI Jogja. Jadi saat ini sedang melanjutkan pendidikan masternya di Chulalongkorn University yang ada di Thailand. Jadi gelar master, dia sedang belajar di Thailand gitu. Nah, selain Thailand sebagai pembawa misi seni dan budaya, Oki ini sudah pernah ke USA ya, terutama Hawaii dan Los Angeles, lalu ke Korea pernah, Malaysia pernah, dan juga ke India. Saat ini bahkan di Thailand sendiri ya, selain menari, dia juga seorang dosen kontrak di University Chulalongkorn dan juga mengajar bahasa Thai. Menarik. Pak, ya, Berarti Pak, sekarang di Thailand. saat ini di Thailand, dan saya pengen banget nih tahu, karena bisa dari Oki kita bisa tanya-tanya banyak soal bagaimana sih komunitas tari di sana dan bagaimana dia juga tertarik untuk melanjutkan sekolahnya di Thailand gitu, gelar masternya ya. Kita langsung aja connect dengan Oki ya, sambil menunggu. Halo Oki. Halo Kak, Halo, selamat Salam siang. kenal ya. Swastiastu, ya salam Swastiastu. kenal. Ya, senang bisa connect ke kawan baru walaupun jauh-jauh ya, belum ketemu langsung, tapi ini menyenangkan sekali bisa berkenalan, sekaligus kita mengenal lebih jauh tentang Oki dan juga tempat Oki saat ini berada, yaitu di Thailand. Iya Kak, Bagaimana kabar di sana saat ini? kabar Oki atau kabar negara? Kabar kamu, Keduanya. keduanya Situasi. ya, dan juga situasi pastinya. Kalau kabar Oki baik, ya Alhamdulillah baik. Tapi memang sekarang di Thailand itu sedang naik
kasus coronanya memang sedang gelombang ketiga. Jadi sudah gelombang ketiga itu lagi naik sih sekarang. Jadi per hari itu udah sampai 2000. Hari ini udah 2000. Jadi kayak oh my god. Iya. Jadi kayak Jadi harus beberapa kampus, sekolah itu lockdown lagi, tutup lagi Oke. gitu. Berarti secara nggak langsung juga kelas yang Oki apa namanya ajarkan juga saat ini ditutup sementara Iya, atau ambil tutup. virtual atau bagaimana? Sebenarnya virtual, cuman kalau yang Oki ajar itu karena praktek ya. Jadi memang susah Oke. untuk ngajar eh, mahasiswa Thai yang mereka belum punya basic sama sekali tentang tari Bali, tentang tari Iya, iya. Indonesia gitu kan. Jadi kalau kalau kita oke, agem sih udah tahu ya. Cuman kalau misalkan kita kita menjelaskan lebih detail lagi, itu mereka akan bingung gitu karena Iya, memang iya. belum tahu gitu. Iya, iya. Mungkin sebelum kita tanya-tanya banyak soal kamu lagi tentang Oki sendiri, biar kita lebih kenal pastinya ya, dan juga tentang apa yang Oki lakukan dan komunitas tari yang ada di Thailand. Mungkin Oki mau say hello dulu, mungkin ada kawan-kawan yang hadir yang kamu kenal ada di sini yang ada sudah Gunadi hadir. Oko. Iya, ada Agung Aji. Ini penari legong kita loh, masternya, Iya. maestronya. Selamat Halo, bergabung. selamat bergabung. Ada kawan-kawan yang lagi bergabung tuh kayaknya. Ada. Ya, halo Mas Sularto Wijayanto. Halo Jeng Tisa. Ini ada penari keraton Jogja. Ah ya, Ya, kita aja ada Jeng Tisa. Halo Jeng. pasti belum pasti keluarga juga pada kangen ya. Karena kan kalau sudah lockdown sudah agak susah untuk keluar lagi dulu ya. Iya, betul, betul sekali. Dan memang karena kemarin juga sempat ini sih karena mau lebaran kan, jadi Iya, puasa terus heeh. mau lebaran jadinya pulang enggak gitu. Waduh, kalau balik nanti kesininya lagi susah gitu. Kamu sendiri puasa saat ini? Puasa. Ngejalanin puasa. Semoga Ya, lancar ya. Semoga puasanya lancar. amin. Terima Iya. kasih. Kita bakal langsung nih tanya Oki. Oki bisa Boleh. cerita nggak? Oki itu kan apa namanya dari Jogja ya. Kita tahu Jogja juga hampir kayak Bali ya. Ini jadi tradisi keseniannya itu sangat kental sekali. Kita orang-orang Bali kalau udah kita bilang sama orang, oh dari Bali gitu, orang berpikir langsung, oh kamu penari Bali nggak? Bisa nari Bali nggak? Pasti gitu pertanyaannya. Apalagi kalau kita udah keluar dari negara kita, itu makin ditanya. Hmm. Kalau orang udah kenal kebudayaan kita. Nah, Oki sendiri dari Jogja. Kamu ini asalnya atau besarnya di apa namanya emang di keluarga yang seniman atau ya orang biasa gitu loh maksudnya. Selain itu bisa cerita juga dong perjalanan tariknya, kenapa kenapa milih menari, lalu kenapa milih melanjutkan jauh ke Thailand gitu. Mungkin Oke ada cerita menarik sendiri yang bisa dibagikan ke kita. Oke. Jadi sebenarnya kalau Oki pribadi lahir bukan dari keluarga seni, dari keluarga bisnis sebenarnya. Jadi Oke, benar-benar menarik. pebisnis semua, benar-benar dari keluarga besar itu tuh nggak ada sama sekali darah seninya nggak ada gitu. Bahkan dari eyang-eyang pun nggak ada gitu. Tapi Menarik. memang kebetulan eyang dari nenek gitu ya, dari nenek. Jadi bapaknya nenek gitu. Itu beliau pernah beliau juga sebagai abdi dalam di keraton gitu, Oh, dan abdi beliau dalam. memang keturunan juga gitu, keturunan dari Brawijaya gitu. Jadi dari memang ada keturunan, bahkan sampai Oki pun juga masih diurus gitu namanya, tapi memang nggak ada darah seni sama sekali. Jadi bener-bener waktu itu waktu memilih jalan gitu ya, memilih jalan untuk di SMKI. Waktu itu saya di SMKI Jogja, itu saya ambilnya teater, jadi bukan tari. Bukan tari. Ya, jadi di SMKI itu saya ambil teater,
banyak sekali kontra dari keluarga ya, karena memang bukan jalannya gitu keluarga Bukan ke gitu. seni ya, tapi dari Ya bukan ke background seni gitu. keluarga yang pebisnis gitu ya. Oke. Gitu. Kemudian ya udah akhirnya uh, diperbolehkan, tapi dengan catatan berarti kan Oki harus tanggung jawab gitu kan dengan apa yang udah Oki pilih. Akhirnya Oki bisa membuktikan, kemudian bisa membuktikan lanjut ke S1 juga, S1 kemudian lanjut ke tari gitu. Karena kenapa pilih tari? Pengen mencoba sesuatu yang beda lagi gitu. Jadi dari teater Oki pengen belajar tari gitu. Nah, Nambah masuklah di wawasannya sini, ya. ya tambah Nambah wawasan wawasannya. gitu. Oh. Pada awalnya Betul. itu tari Jawa ya, Mas? Yes, tari Jawa, betul sekali. Tapi dulu sekali saya ikut sanggar itu sebenarnya saya ikut sanggarnya Mas Didi, yang Didi. Yang di dunia Saya cowok. yang Didi Nitowo, kreasi dulu kan. Terus kemudian saya kenal di Suryo Kencono, kenal sama salah satu teman, Mas Arma namanya. Nah, dia mengenalkan, oke, kita latihan yuk di sanggar Suryo Kencono. Nah, di Suryo inilah saya dari bener-bener dari nol belajar tari klasik itu di sanggar Suryo Kencono. Bahkan sampai sekarang pun saya masih apa namanya hormat sekali sama sanggar Suryo Kencono gitu. Karena memang Suryo Kencono yang melahirkan saya menjadi penari klasik. Sampai di penari keraton, sampai bisa nari di keraton, sampai kesini pun juga gara-gara karena saya belajar di Suryo Kencono juga gitu. Gitu sih. Terus kalau mungkin itu ya, cuman kalau selanjutnya mungkin kenapa tertarik dengan Thailand, karena waktu itu sebenarnya ini ada cerita yang apa ya, pengalaman hidup yang nggak bisa Oki lupakan sih. Jadi waktu itu tahun 2016 itu bukan 2014 Oki ketemu sama salah satu dokter yang perform di Solo gitu. Itu waktu Indonesian Mass Dance Festival. Nah, beliau datang ke sana, kita ngobrol. Kemudian saking nggak tahu mungkin ada connection gitu ya. Ada connection, akhirnya kami tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran email waktu itu. Yes, kemudian kami lanjut obrolan komunikasi di email. Jadi lanjut. Ya, kemudian akhirnya bikin dong kerjasama gitu. Tahun 2016 saya punya grup NASA Dance itu. Nah, berangkatlah 2016 ke Thailand. Itu pertama kali banget saya menaungi teman-teman gitu 5 orang itu untuk pergi ke luar negeri gitu. Dan bener-bener pertama banget saya kayak karena sebelumnya memang pernah ke Hawaii, ke Los Angeles gitu. Cuman memang ikut kan gitu kan, ikut dosen ya, gitu. Dosen bukan nginiin sendiri ya, bukan manage grupnya sendiri. Betul. Nah, ini untuk pertama kali sekali 2016 itu manage dan membawa teman-teman ini gitu. Nah, ternyata di sini kami kasih workshop, kami perform, sambutannya sangat baik di sini. Jadi betul-betul wow. Benar-benar jatuh cinta gitu sama kebudayaannya, kemudian dari perilakunya, dari sikapnya juga sangat apa ya, antusias so kindly ya, jadi sangat kayak ramah sekali gitu. Iya, sangat welcome. Tinggi. Betul sekali. Jadi kayak wah, nggak bisa nih, aku harus belajar bahasanya. Terus habis itu pulang ke Indonesia, itu langsung belajar bahasanya dikit-dikit gitu kan. Belajar bahasanya dikit-dikit gitu. Belajar bahasa Thai dikit-dikit. Pada akhirnya kok menarik juga gitu. Dan akhirnya ada salah satu guru dulu ngajak Oki gara-gara Oki bisa bahasa Thai. Jadi ngajak Oki ke Thailand perform karena tahu kalau Oki bisa bahasa Thai gitu. Padahal waktu itu juga masih dikit-dikit sekali gitu. Oh, ternyata sampai segininya ya belajar bahasa Thai itu bisa membuahkan kayak
Kesempatan. iya, yang kesempatan jauh yang lebih lebih besar gitu, lagi. Iya, heeh. peluang yang lebih besar Mm, gitu mm, mm, ketika kita belajar bahasanya gitu. Wow. mm, Pada akhirnya oke, mulai serius nih 2017 mulai serius untuk belajar bahasanya. Tapi ya belajarnya bukan dari guru, bukan dari mm, mm, kursus atau apapun itu, heeh, dari heeh. benar-benar dari YouTube, dari internet, kemudian dari teman-teman yang sudah kenal di Thai yang tahun 2016 itu. Terus nonton Jadi film benar-benar Thai juga dong. gitu. Ya, kayak nonton film, apapun itu Heeh. ditonton, kayak Biasanya kan gitu. film-film Mungkin nggak itu banyak orang ditonton. Indonesia bisa bahasa Thai ya. Oke. Mungkin Enggak, nanti Pak. kita bisa tanya juga itu komunitasnya Indonesia seberapa besar di Thailand gitu. Nah, kita Iya, kita tanya yang itu nanti di agak Siap, belakangan siap. dikit ya. ya, Ini boleh. aku kan lihat tahu kamu selain dari video yang lagi viral nih yang waktu itu murid-muridnya lagi belajar tari Bali ya kelihatan fasih banget dan sebagainya, kita bakal tanya juga teknik kamu ngajar kayak gimana. Dan aku lihat juga aku kepo dong yang masa orang yang mau kita ajak ngobrol aku belum tahu duluan nih sedikit backgroundnya, jadi biar kita ada bahan nanya-nanya. Jadi aku lihat kamu lagi nari nih, nari tari Bali yang notabene tariannya tari kebiar kan lumayan ya untuk kalau bisa flow-nya bagus menari itu harus basicnya harus kuat banget, dan aku lihat kamu lagi menari tari kebiar bebancihan gitu. Nah, ada juga foto kamu lagi nari legong pakai Iya. gelungan yang di belakang itu kan. Bisa cerita nggak kamu ini belajarnya sebelumnya itu sangat sekali intensif banget nggak untuk tari Bali dan itu di mana gitu? Oke, jadi awal sekali saya belajar tari Bali itu benar-benar di ISI. Jadi Diisi saya ya. di ISI, ya di ISI Jogja itu dosennya adalah Bu Dewi sama Bu Kadek. Mm-mm. Saya benar-benar hormat sekali sama beliau. Bu Dewi, ini Nyoman Sudewi sama Bu Mm-mm. Kadek Rai Dewi Astini itu ada juga Bunda Eyin. Nah, Bu Eyin ini tapi di Bunda Eyin orang Jogja, cuman memang beliau juga ngajar tari Bali juga. Mm-mm. Nah, eh mereka mengajarkan Oki bener-bener kayak apa ya, eh dengan Sungguh-sungguh tulus, gitu. kemudian dengan sungguh-sungguh, dan Oki juga nyerapnya seneng Sungguh-sungguh gitu nggak? karena memang suka gitu untuk Mm-mm. belajar sesuatu hal yang baru itu Oki suka sekali gitu. Jadi memang dari basicnya juga sudah suka. Ketika kita udah suka ya apapun itu oke mau Harus lagi mau dijalan, lagi mau ya lagi malah gitu. akan Jadi ya kayak ya gitu. ya. Mm-mm. Jadi Gitu. pada akhirnya itu dari semester 1 sama semester 3, jadi cuma ada 2 semester aja. Nah, kemudian waktu sebenarnya itu sih untuk belajar lebih dalamnya lagi itu latihan sendiri gitu. Jadi kayak Oh, latihan jadi sendiri di nggak rumah malas gitu. ya, nggak malas, harus balik Lebih dong kayak gitu. latihan. Benar Harus sekali. latihan lagi dan pada akhirnya banyak kesempatan untuk perform. Nah, dari perform itulah oke, belajar lagi. Oke, harus perform berarti harus harus latihan dong gitu. Ada perform berarti harus latihan. Latihannya berarti harus yang terbaik kayak gitu. Mungkin itu sih. Dan pernah tahun 2018 Oki itu ikut Chudamani Summer Institute. Oh Ya, iya iya CSI. iya. Chudamani Sudah Summer mandi. Institute. Ya, di Chudamani itu 2 minggu, selama 2 minggu Oki belajar di sana, diajarkan dari basic juga sih, dari basic dulu, kemudian Oki dapat tarik kebiar duduk itu di sana gitu. Dan itu cuman selama 1 minggu kebiar duduk itu. 1 minggu dan harus udah harus hafal gitu kan. Iya ya, oh. Jadi kayak wow gitu, dan perform juga gitu. Nah, karena perform ada motivasi untuk oke, berarti harus bagus Harus itu kena sih yang target ya. Oh. ya harus kena target gitu. Dan ya gitu sih, kalau perjalanan tari Bali seperti itu sih, lebih kayak Berarti gitu. sudah sukses nih sampai apa nama keluar dari negara pun membawa apa nama pertunjukannya juga pertunjukan membawa nama tari Bali ya. Nah, itu yang Iya, akan ya lead Bali. kita ke mungkin pertanyaan berikutnya ini yang juga tadi sedikit ditanyakan oleh
beli saya. Kalau beli saya ini hanya bisa narik kepiting. Dari pojok gitu ya. Ini kalau beli bule khususnya di Gamelan pasti nanti akan ditanya-tanya nih mungkin nanti ya. Jadi, nah sekarang aku juga harus bilang hai nih kalau bukan karena Farah yang kawanan di Facebook yang sudah follow Oki. Waktu itu nggak sengaja dia chat saya karena dia sangat suka sekali ya kesenian klasik Thailand. Jadi saya sering ngajak-ngajak ngobrol saya. Saya sering respon juga. Terus akhirnya saya pikir saya tertarik nih pengen ngobrol sama Oki. Jadi dia bilang ini nih linknya ke ke Instagram accountnya katanya. Dari situ saya kalau karena nggak sengaja dia share video yang lagi viral itu, mungkin saya nggak kepikiran aku pengen ngobrol sama kamu gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya alasan utamanya adalah saya ingin sekali menanyakan soal bagaimana sih sebenarnya kesenian Indonesia ya, kesenian Bali terutama karena kamu mengajar tari Bali itu di Universitas Thailand. Seberapa besar, apakah ada komunitas tari untuk Nusantara Indonesia atau apakah ada khusus tari Bali juga? Terus seberapa tahu kamu soal itu gitu, yang di luar dari universitas juga mungkin bisa cerita sedikit. Soalnya kita pengen tahu nih, walaupun kita jauh sekarang di Bali, kita tahu Thailand tuh dekat sekali, pastinya ada hubungan tertentu secara sejarah mungkin. Bagaimana mungkin awalnya orang Thailand mengenal kesenian kita, terutama saya dengar-dengar ada hubungan dengan Jawa juga ya. Bahkan mungkin ada komunitas orang-orang Indonesia yang berdarah Jawa di sana. Mungkin bisa cerita-cerita dikit. Oke, bentar. Saya izin untuk nyalain lampu. Boleh. Oke. Lebih terang. Oke. Mungkin awalnya dari sejarah dulu mungkin ya. Karena kalau sejarah itu sebenarnya sepengetahuan Oki itu awalnya dulu kan kebudayaan Jawa itu ada sejak masa Ayutthaya di sini. Jadi kalau di Thailand itu masa Ayutthaya, kerajaan Ayutthaya itu ada di antara Majapahit gitu. Ya. Jadi kalau di Indonesia masih Majapahit. Sementara cerita Inau, nah kalau di sini disebut Inau itu cerita Panji yang kita kenal yang kita kenal di Jawa Panji kan Panji Inau. Gitu kan. Iya. Panji Inu Kertapati. Nah, tapi di sini dipanggilnya Inau. Nah, Inau itu sebenarnya masuk itu sudah dari kerajaan Majapahit itu. Sejak dari kerajaan Majapahit naik sampai ke Melayu, sampai kemudian ke Patani. Nah, ada orang Patani yang kemudian dia dijadikan yang orang Patani yang kemudian menjadi salah satu raja di Ayutthaya gitu. Nah, di Ayutthaya inilah kemudian ada cerita gitu, karena cerita Inau gitu kan, cerita Inau akhirnya berkembanglah sejak Ayutthaya itu, sejak Ayutthaya mau runtuh itu berkembang cerita Inau. Nah, sementara kalau Bali sendiri itu kan ada setelah kerajaan Majapahit, ya kan? Kalau kebudayaan Bali sendiri kan Hindu Bali ada itu setelah kerajaan Majapahit. Nah, otomatis berarti cerita Inau atau kebudayaan Jawa itu ada di Thailand dulu sebelum Bali. Cuman ini memang belum tahu pastinya tahunnya berapa. Cuman antara 1700-an. Karena memang pada saat masa kerajaannya itu tahun 1700-an. Gitu sih. Nah, kalau dari sejarahnya sih seperti itu. Jadi kemungkinan itu Jawa dulu masuk di Thailand gitu, melalui kerajaan Majapahit gitu. Ya, betul sekali. Kemudian baru Bali masuk. Nah, terus
Nah, sejak saat itulah hubungannya dengan Thailand itu sangat-sangat baik gitu. Bahkan sampai Secara ini sekarang ya, pun secara secara kesenian ya. birokrasi, secara keseniannya juga baik sekali gitu. Mm-mm. Bahkan King Chulalongkorn itu yang raja yang kelima itu beliau pernah datang ke Indonesia waktu itu masih Jawa ya. Waktu itu masih Jawa, masih belum jadi Indonesia itu mengunjungi selama 3 kali gitu, mengunjungi Jawa selama 3 kali, bahkan ke Bali juga. Jadi ada tour memang ke Jawa, Bali gitu. Itu dan tinggal di Yogyakarta, di Jawa itu selama 3 bulan, dan itu benar-benar terlama gitu. King Chula itu memang untuk seorang raja yang lain. ya betul, memang terlama gitu. Karena memang beliau sangat tertarik sekali dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, di Jawa dan khusus Bali juga gitu. Nah, itulah mungkin kalau dari sejarahnya kayak gitu ya. Cuman kalau dari organisasi di luar kampus, Oki juga pernah tanya-tanya ke salah satu dosen yang dulu beliau pernah dapat beasiswa. Jadi dulu pernah dharma siswa di Bali. Itu selama 1 tahun beliau di Bali. Di Thailand itu belum ada untuk komunitas atau organisasi yang komunitas untuk kesenian Indonesia untuk gitu. Kesenian Indonesia. Ya, untuk kesenian di Indonesia itu belum ada gitu. Kecuali di universitas itu memang sudah ada. Khususnya kalau di Srinakarin Wirot itu ada Srinakarin Wirot karena memang ada gamelannya, ada gamelan Jogja, bukan Jogja, gamelan Jawa, maaf. Ya, gamelan Jawa. Tapi kurang paham juga apakah itu dari Surakarta atau dari Jogja. Cuman itu memang gamelan Jawa gitu. Dan ada juga di KBRI. Nah, jadi gamelan itu ada di situ yang lengkap ya, istilahnya yang full itu ada di Srinakarin Wirot dan di KBRI. Kemudian kalau dosen Oki sendiri yang ngajar, yang pernah mendapat beasiswa di Bali itu, beliau ngajar di kalau nggak salah di Nakhon Si Thammarat sekarang. Jadi sekarang ngajar di Nakhon Si Thammarat itu daerah Thailand Selatan gitu. Jadi daerah Pak Thai itu Thailand Selatan. Itu mereka lebih apa ya? Karena kebanyakan orang Thailand Selatan itu kan budayanya juga Melayu juga ya. Jadi banyak yang Melayu. Jadi memang kebudayaannya dekat gitu. Maksudnya kalau orang Thai bilang klai-klaikan, itu mirip-mirip. Nah, jadi mirip-mirip dengan Indonesia. Okay. Betul sekali. Karena memang dulunya kan Sriwijaya juga kan, ada Sriwijaya ada juga Sriwijaya. gitu. Nah, itu jadi memang saling sangat-sangat berhubungan dekat sekali kalau kita bilang Thailand dengan Indonesia itu. Sangat-sangat dekat sekali sejak zaman kerajaan Sriwijaya pun itu sudah sangat dekat. Gitu. Berarti instrumen asli yang Thailand yang mirip dengan gamelan tuh ada ya, yang kalau nggak salah yang kayak bonang gitu ya. Ada bahkan seperti gambang gitu juga ada. Yang gini ya. Yang bentuknya ya seperti itu. Dan kalau di Jogja ada rebab ya, kalau di Jawa ada rebab. Kalau di Bali apa namanya? Ada rebab juga. Rebab juga ya. Rebab juga. Itu juga ada di sini. Suling juga ada. Gitu. Angklung kayaknya juga ya, angklung. yang sejenis satu kelihatan seperti angklung kan? Ya. Yang dikocok. Ya, betul sekali. Karena memang, tapi kalau angklung memang dulunya itu orang Thailand pun mengakui bahwa angklung itu memang dari Indonesia, dari Jawa Barat, memang mengakui bahwa itu dari Jawa gitu. Bahkan kalau angklung itu seperti ada komunitasnya, ada organisasinya kalau angklung. Dosen saya, dosen Oki itu juga ada yang
beliau ngajar angklung juga, tapi beliau orang orang Thai gitu, tapi ngajar angklung gitu. Iya, iya. Berarti apa namanya itu orkestra yang asli Thai itu besar apa kecil ya? Biasanya kalau gamelan Jawa ya kan cukup besar ya, gamelan Bali yang kayak gong kebiar juga Besar dalam meliputi arti 25 banyak orang gitu ya. instrumennya dan dimainkan Kalau di banyak Thailand orang. gimana? Orkestranya seperti apa kalau yang klasik? Oke, kalau di Thailand itu sebenarnya mirip-mirip seperti Bali. Ada beberapa, kalau di sini nyebutnya praphet. Praphet itu beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Jadi seperti gong kebyar, kemudian ada pelegongan gitu kan. seperti Nah, jadi itu. macam-macam dan Ada macam. instrumennya juga beda-beda gitu. Jadi Isiannya beda-beda. macam-macam masing-masing jenis itu isiannya beda-beda. Kalau di Jawa itu ada juga yang alusan, ada yang balungan gitu. Jadi ada yang kayak yang halus, kemudian yang balungannya gitu. Nah, itu sama juga di sini juga dibagi-bagi Thailand gitu. juga gitu. Tapi kalau yang Wong Yai, jadi kalau Wong Yai itu yang secara besarnya itu memang banyak sekali. Jadi memang banyak juga gitu. Kalau gamelan sendiri yang dari Indonesia yang dibilang dari Jawa itu yang ada di universitas Gamelan ya Jawa. satu di KBRI gitu ya. Ya, Berry. Itu ada grupnya enggak? Ada pemainnya? komunitas pemainnya. Jadi mereka Ada. terdiri Ya, dari aktif ya. orang-orang Indonesia atau campuran? Orang Ada juga Thai. orang Thai, Orang Thai, oke. hampir Justru orang Thai malah semua. orang Thai. Ya, Oh, betul Berarti sekali. orang Indonesia nggak ada ya sama sekali yang bergabung join. ya. Komunitas. Kalau di universitas itu nggak ada, cuman kalau di apa namanya KBRI Di ada. KBRI. Ya, KBRI memang karena punya komunitas. KBRI ya, karena memang komunitas Indonesia jadi memang ada gitu. Cuman kalau di Universitas di Sri Nakarin Wirot itu memang dosennya itu beliau juga, Oki juga kenal itu namanya Dr. Surasak itu beliau itu S3-nya memang ambil di ISI Jogja. Oke. Ya, beliau ambil S3-nya di ISI Jogja etnomusikologi. Nah, kemudian beliau balik ke Thailand untuk mengajar gamelan Jawa gitu. Jawa. Nah, di Sri Nakarin Wirot itu kebetulan ada gamelannya. Nah, yang diajarkan juga orang-orang Thai gitu, yang ngendang juga orang Thai, yang semuanya orang Thai, tapi kecuali memang yang butuh keahlian khusus seperti rebab, kemudian gambang gitu kan, itu agak susah ya, atau gender gitu kan agak susah gitu. Itu butuh keahlian khusus yang mengundang biasanya seniman-seniman dari, kalau misalkan ada perform besar gitu, mengundang seniman-seniman dari Indonesia atau kalau enggak dari KBRI gitu. Berarti kalau beliau tamatan S3 di ISI Jogja, gaya gamelannya juga pasti Jogja ya, gaya Jogja ya daripada Solo. Ya, beliau lebih ke gaya gamelannya lebih ke Jogja. Cuman sepertinya gamelannya sendiri itu gamelan Surakarta. Kayaknya gamelan Surakarta. Itu yang masih asli, bener-bener yang masih tone-nya itu masih asli itu di Sri Nakarin Wirot dan di KBRI. Cuman kalau yang ada satu lagi itu di ini Ronglakon Hengchat, itu apa ya bahasa ininya? National Ronglakon. Ini nggak museum kan? Theater, National Theater. Oh, National Theater. Oke. Ya, National Theater di Thailand itu ada juga gamelannya, cuman gamelannya itu sudah di apa ya? Kalau di sini dibilang itu sudah disesuaikan dengan ton-ton yang ada di Thailand. Jadi sebenarnya menarik sih ini. Jadi kayak gamelan laras sesuai ada pengaruh laras nada Thailand gitu. Betul sekali. Jadi gamelannya itu instrumennya benar-benar fisiknya, secara fisik itu Jawa. Cuman larasnya itu bukan laras Jawa. Jadi kalau kita nembang gitu ya bukan laras Jawa, itu larasnya laras Jawa. Dan itu sengaja ya. Itu memang sengaja. Saya juga sengaja, gitu. lihat Jadi ini karena menarik gitu.
Si Farah nih suka banget ya share-share segala sesuatu yang ada mixnya antara Jawa dan Thailand itu dia. Oh, Mbak Evi ini dong nonton video ini apa namanya udah Thailand udah Jawa gitu tapi ada sentuhan Thailandnya. Mungkin itu yang dari national ininya mungkin National ya. Theater. Teaternya mungkin ya. Ini loh ada yang dari ini bilang gini nih. Keren sih ini salah satu yang orang yang mengenalkan kebudayaan Bali ke Thailand. Salam dari Bali Terima Kak, katanya. kasih. Ini dari Your Sunflowers. Nggak tahu nama aslinya siapa. Ya, terima Ya, kasih udah join Bali. di ini ya, di ngobrol bareng kita. Kita memang senang sekali bisa kenalan dengan kawan yang juga memperkenalkan tari Bali di luar pulau kita, di luar negara kita, berarti gamelan Bali belum ada ya, oke, di sana. di Thailand. Setahu Oki belum ada gamelan Bali yang mungkin ada beberapa instrumen aja, cuman kalau secara yang Lengkap perkumpulan gitu. atau lengkap gitu belum pernah tahu, belum pernah Itu ada. bisa menjadi harapan untuk di masa depan Siapa ya. tahu Oki di Ya, betul sekali. di ini ya di Kalau Oki universitasnya. sendiri di antara semua jenis gamelan yang ada di Bali lebih suka yang mana? Apa gong kebiar, apa pelegongan, semar gelean, selonding, gambang? Kan banyak jenis ya. Ya, Gimana? kalau Oki sendiri sih lebih suka pelegongan sama kebiar ya. Mungkin ya pelegongan sama kebiar. Karena kalau pelegongan udah jelas ya ada softnya gitu ya. Cuman kalau gong kebiar kan memang yang Sesuai dengan ya karakternya. gitu. Jadi Iya, yang iya. memang Tapi gitu. enaknya kalau gamelan di luar negeri ya yang saya perhatikan ya makin ringan gamelannya makin sering bisa dipakai latihan ya karena biasanya kadang-kadang space nggak ada harus disimpan jadi mungkin pelegongan lebih bagus Ya. ya apalagi Karena yang coba lebih gangsanya punya lima wilayah tahun, itu ya 5 bilah itu. Hmm. Cuma memang gamelan pelegongan di luar negeri itu sangat langka. Iya, Biasanya langka. orang Bisa gong minim. kebiar orang. beli semar bukulian saipitu atau gong kebiar atau semerandana gitu. Kalau pelegongannya betul-betul daunnya 5 itu Tapi padahal jarang gini banget. ya, kalau saya ada pengalaman menari dulu yang memang klasik ya. Karena saya belajar narinya sama banyak maestro yang kebetulan di tempat saya belajar itu di Sanur. Jadi gamelan pelegongan itu dipakai ngiringi kebiar juga kayak tari Oleh. oleg, kebiar duduk juga pernah, bahkan pernah juga apa namanya tari Turnajaya, Wirengato seperti itu masih Gopala, bisa anak kita juga. pernah menari. Cuman Masih mungkin ada bisa. cuman mungkin ada Rasanya mungkin ya. Ini karena Dan cara terbatas kan, memainkannya harus jadinya terlompat-lompat terbatas gitu. untuk Tapi karena nadanya besar juga gamelan itu mungkin mau dia cocok. tergantung nada gamelan. Kalau saya mungkin sendiri ya. suka karena saya pencinta gamelan tua, saya lebih suka dengar lagu kebiar dimainkan di atas pelegongan gitu. Di atas pelegongan. Pilihan orang Ada juga keunikan biasanya. tersendiri ya. Iya, karena memang laras kebiar kan berasal dari sana sebenarnya. Iya. Itu yang membuat aku nanya ini karena kan video yang viral itu yang lagi ngajarin tari Bali. Oke, ngajar tari selain tari Bali, tari Nusantara yang lain nggak juga untuk murid-murid yang ada di universitas. Kalau di university, Oki pernah ngajar Jawa, Jogja terutama. Jadi ngajar Jogja. Kemudian Bali ini, gitu. Tapi kalau di luar, mestinya di luar university, ada di Iya. Sanggar itu, Oki ngajar juga tari Sunda, Hmm. gitu. Jadi masih proses. Udah sih, udah selesai juga sih ngajar tari Sunda juga, gitu. Ngajar Dan- jaipongan. Peminatnya kebanyakan laki apa perempuan? Oke. Peminatnya perempuan. Perempuan ya. Ya, perempuannya. Tapi kalau tari Jawa, tari Jogja itu peminatnya lebih banyak laki-laki. Malah laki-laki. Itu yang menarik juga sih. Oh, Menarik, kenapa ya? gitu? Tapi Menarik tari yang gitu. kamu ajar nggak hanya tari memang tari Bali yang laki perempuan atau tari Jawa yang laki perempuan. Ini dua-duanya kamu ngajar kan? Apa mereka memang minatnya tari yang basis perempuan atau gimana? Ini maksudnya kan yang tertarik laki-laki. Apakah kamu ngajarinnya tari laki dan perempuan atau tari laki gitu?
tergantung ininya sih, tergantung muridnya. Maksudnya kalau misalkan murid. ya tergantung muridnya juga. Misalkan lebih dominan banyak perempuan, ya oke ngajar perempuan dulu gitu. Nanti kalau misalkan ada waktu, oke ajar untuk basic-basic untuk cari yang laki-lakinya gitu. Tapi karena memang kalau di Cula kebetulan memang mayoritas perempuan yang masuk di kelas Oki, yang ngambil mata kuliah Oki, jadinya Oki ngajarnya tari perempuan gitu. Di introduce tari perempuan. Di Cula Nah, ya. kamu punya teknik-teknik khusus nggak saat mengajar murid-murid yang notabene pastinya mereka kan tidak punya basic tari Bali ya. Belum lagi Ya. kamu sendiri sebenarnya kan nggak lahir di Bali untuk menjadi penari Bali begitu. Nah, mungkin Iya. kan kadang-kadang penari yang baik bukan hanya apa namanya antara menari sama mengajar itu adalah sebenarnya akan menjadi dua hal yang berbeda. Berbeda. Ya. Kadang belum tentu kita Ya, bagus kadang-kadang pintar menari, tapi belum tentu kita bisa jadi guru gitu ya. karena menjadi guru adalah hal tersendiri juga yang kita bisa latih lagi gitu atau pengalaman lagi. Ada Ya. yang mau lihat kamu nari loh. Ada Salah satu ada pemain videonya. gamelan kita dari Oh Mekar ya, Buana. coba Waduh. ke Instagramnya Oki deh, tonton Oki Mau menari. live dia. Minta kamu nari live. Ya agam paling tidak agam. Ya nanti bisa nunjukin agemnya kali ya Oki. Oke, balik cerita. Oke. Jadi kalau teknik-teknik khusus sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman mungkin ini hal yang menarik juga karena kita terutama Oki ya. Oki harus bisa di sini harus bisa untuk bahasa Thai itu sendiri, paling tidak basicnya, karena masih banyak teman-teman orang-orang di sini yang belum bisa belum paham untuk bahasa Inggris gitu. Inggris. Dan di sini memang Oki ngajarnya juga pakai bahasa Thai dan maksudnya setiap gerakan itu juga Oki berikan untuk ini namanya agem, ini namanya seledet, ini namanya, jadi Oki kasih nama juga. kasih nama juga gitu. Ya, piles, agem dan lain sebagainya itu Oki kasih gitu. Karena memang untuk mereka juga dapat pengetahuan, mereka juga ketika agem berarti seperti ini, ketika piles itu adalah seperti ini. Seperti ketika ini, ada ya. transisi, ada transisi, seperti ini. Nah, Ini. jadi itu semuanya Oki kasih juga gitu. Nah, mungkin itu juga yang membuat mereka cepat untuk menghafal Lebih juga mudah karena mengerti, karena setiap Oki bilang piles khwa. Nah, kalau khwa itu kan kanan. Jadi piles kanan gitu. Jadi piles kanan. Piles khwa. Jadi dicampur-campur gitu. Jadinya piles khwa, piles sai gitu. Jadi kayak dicampur-campur gitu, mereka jadi kayak sesuatu hal yang baru dan akhirnya kayak mereka jadi cepat juga mengingat, ya. nempel juga gitu. Meresap. Karena memang unik. Karena Iya, memang iya, iya. unik gitu di mata mereka. Tidak jauh-jauh Oke, karena sudah. menggunakan bahasanya sendiri, jadi nempelnya juga Iya. cepat ya. Ya, betul sekali gitu. Terus kemudian ada beberapa gerakan gitu yang mungkin ini imajinasinya ada seperti ulap-ulap gitu ya. Ulap-ulap Iya, itu seperti melihat di kejauhan gitu. Nah, Jauhan. Oki juga menjelaskan itu dengan bahasa Thai gitu. Jadi memang mereka juga pada akhirnya paham gitu. Ini motivasinya adalah melihat di kejauhan. Dari jauhan, Mungkin jadi di situ nggak abstrak ya bagi mereka karena mereka bisa membayangkan orang lihat dari kejauhan gerakannya kalau di tari Bali Gerakannya itu seperti ini, apa. ngulap-ngulap, Betul ngulap-ngulap sekali. ya. Ya, jadi lebih ngerti. Bagus banget ya. Iya. Masuk akal Jadi itu. mungkin gitu sih kalau teknik-teknik yang Oki berikan mungkin seperti itu. Itu sih. Ya mungkin poin plus buat Oki karena memang Oki udah belajar bahasa Thai dari 2016, dari 5 tahun yang lalu. Jadi
lebih mudah untuk mengajarkan ke mereka gitu, ke teman-teman. Oke, ini gimana mendak, itu juga gimana gitu ya. Seperti mendak, cengket gitu, di sini juga ada bahasanya gitu. Dan oke, selalu kalau di sini namanya priap-tiap. Priap-tiap itu membandingkan. Nah, selalu membandingkan. Oke, kalau di Thai namanya ini, yo itu mendak atau merendah. Yo. Nah, kalau di Bali namanya mendak. Oke, nah seperti itu. Jadi selalu menjelaskan gitu. Kan pada umumnya muridnya Oki itu mereka punya dasar tari Thai apa tidak punya dasar sama sekali, bagaimana? Kalau di university ada basic tari Thai, cuman kalau di luar di organisasi nggak ada basic Thai-nya gitu. Mereka jadi memang belajar dari agak nol susah. tadi ya. Ya dari nol. Ada juga yang Oki ajar tari Sunda itu mereka basicnya adalah balet. Nah itu yang notabene memang beda gitu antara balet yang ringan lebih ke atas dengan tari-tari Indonesia yang harus grounded. kalau ya grounded gitu. Kalau orang Indonesia, kalau orang Jawa bilang ngelemah gitu. Jadi kayak membumi gitu. Membumi, Ya, membumi gitu. Kalau orang Indonesia kan lebih membumikan ininya. Tari Bali grounded ya, nempel ke bumi. Menurut kamu dibanding orang Indonesia ya, orang Thai itu terutama yang anak muda itu mereka masih dekat sama tradisi mereka apa gimana? Oh, dekat sekali. Karena mungkin dari segi pemerintahannya di sini masih menggunakan sistem kerajaan. Ya, masih sistem kerajaan. Dan dari segi agama mereka juga mendukung untuk mengagungkan seni dan kebudayaan itu sendiri gitu. Bahkan di setiap sama seperti Bali sebenarnya kan. Jadi di upacara-upacara itu selalu ada tarian gitu, ada keseniannya, ada kebudayaannya yang muncul di masing-masing dari keagamaan gitu. Jadi upacara-upacara keagamaan juga ada keseniannya juga. Makanya antusiasnya masyarakat dengan keseniannya sendiri itu masih tinggi sekali, masih sangat-sangat tinggi, sama seperti Bali masih tinggi sekali gitu. Beda dengan negara-negara mungkin yang dengan agamanya, dengan pemerintahannya itu, atau daerah-daerah dengan agama atau pemerintahannya itu bertolak atau mungkin kurang mendukung gitu dengan kesenian. Itu akan lebih susah gitu sih. Kalau di sini mayoritas sangat apresiasinya sangat tinggi. Oke, di wilayah Bangkok apa di mana? Iya, oke di Bangkok. Jadi walaupun di kota yang sangat ramai, dibilang cukup modern gitu, tapi mereka masih sangat kental ini tradisinya ya. Betul sekali. Dan bahkan dari pemerintah pun ya balik lagi ya, karena mungkin memang sistemnya masih kerajaan, jadi dari pemerintah pun sangat-sangat mendukung adanya kesenian, adanya budaya itu sangat-sangat dijunjung tinggi sekali gitu. Saya sendiri itu merasa itu hal yang menarik sekali di Bali ya. Kalau kita kayak contohnya Kuta ya, saya kan sempat belajar gender wayang di Kuta dan juga pelegongan di Kuta. Itu walaupun di permukaan kelihatan kayak ya gitu turistik, ya nightclub gitu, shopping, surfing, seksi gitu ya. Tapi di belakang layar itu sayangnya di belakang layar ya. Tapi di belakang itu semua itu tradisinya masih sangat kuat gitu. Cuma kan tidak begitu dikenal kayak Ubud atau Gianyar kayak gitu. Padahal mereka masih punya itu sebuah itu gaya-gaya yang lama-lama itu masih kayak ada. Misalnya kayak tourism memang mensektor-sektorkan wilayah-wilayahnya untuk dijadikan sebuah pusat, kayak di pusat seni di Ubud kayak gitu. Kalau Thailand begitu? Di Thailand enggak sih. Kalau pusat seninya semuanya sebenarnya berpusat di Bangkok. Karena memang ada salah satu
bukan universitas, cuman ada salah satu di sini namanya Wilayanatasin, itu institut. Jadi institut ini ya ada institutnya itu dia dari SMP kalau di Indonesia ya. Oh, agak macet nih. Dan Kita balik lagi. kehilangan Koneksi. kehilangan koneksi. Ini menarik ya. Iya, Saya jadi nggak banyak nyangka itu orang di pertanyaan ya. bahwa di orang Thailand itu lebih dekat sama tradisi. Kita berharap orang Bali, anak-anak mudanya juga akan tiap saat gitu, dalam arti tiap tahun dari tahun ke tahun akan tetap seperti itu ya. Kita kehilangan Oki, coba aku cek. Oh, dia masih ada, coba aku invite. Sekali lagi di Tapi invite. bagus koneksinya kok. Ininya. Kita senang banget ya, dalam arti tahu, kita berharap orang Bali, anak-anak mudanya juga seperti di Thailand gitu ya, dia masih kental tradisinya, karena memang benar kata Oki, karena di situ karena kerajaan. Kalau di sini kita bisa lihat ritual kita connect sama kesenian kita, Adat juga gitu ya, Iya. kuat di sini. ya, kita tunggu Oki connect sama kita ya. Masih belum connect ya. Padahal masih pengen loh ya, semoga bisa terkoneksi lagi Ya, sama bisa lihat Oki. agamnya. Iya, kawan nih yang tadi minta, ada permintaan melihat Oki ngagem tari Bali, mungkin sedikit sedet dan sebagainya ya. Nggak percayaan amat sih ini si Yan Dadap. Tapi memang bener ya, memang kayak kalau kita lagi ngobrol sama orang, apalagi baru kenalan, kita pengen rasanya langsung ketemu langsungnya itu ini bisa ngelihat. Sekali. Coba kita invite sekali lagi ya. Iya. Ini. Kebalik. Soalnya kita kehilangan kamu tadi. Oh ya? Oki juga Iya. bingung tadi kok muter-muter gitu punya kakak. Oh iya ya, mungkin kita saling kehilangan koneksi mungkin atau bagaimana. Oke, iya lanjut lagi tadi ceritanya, karena hubungan Mana tadi? ada Institut tadi ya. institutnya. Ya. Jadi pusatnya memang ada di sini, ada di Bangkok. Itu ada pertama kali namanya Institut Wilayanatasin, itu pusatnya ada di Bangkok, kemudian menyebar dia, ada cabang-cabangnya di masing-masing provinsi gitu. Bahkan sampai di Chiang Mai, di Chiang Rai, di Kalasin, di mana itu semuanya berpusatnya ada tetap di Bangkok gitu. Itu sih. Cuman kalau secara sektor-sektor kesenian itu masing-masing daerah sebenarnya punya keunikan tersendiri gitu. Misalnya kalau di Thailand Selatan mereka lebih unggul dengan Nora itu seperti ya, jadi keseniannya Burung memang itu ya? macam-macam gitu. Nora itu tari burung itu. Nora ya Yang kukunya panjang itu ya. ya yang panjang-panjang gitu, yang Kita kemudian dihadiahkan dulu ya. sampai kayang gitu ada juga gitu. Hmm. Itu kemudian di daerah Thailand utara itu juga masing-masing punya Ciri khas ya. ciri khasnya masing-masing gitu. Oki sendiri pernah coba kolaborasi Dengan dari Thailand. Bali atau Jawa dengan atau Thailand. Sunda dengan Itu tari sebenarnya Thailand? yang mungkin yang jadi pertanyaan aku sebelum Oki juga nambahin itu ya. Jadi dari tari, kamu kan menari Bali, menari Jawa, menari Sunda juga. Terus dari ketiga tarian ini yang kamu pernah ajarkan sama murid-murid di Thailand atau komunitas di Thailand, itu kamu lihat nggak ada persamaan-persamaan dari tari-tari yang ada di daerah-daerah di Thailand sendiri? Ada. Kalau secara basic sebenarnya basicnya hampir sama, hampir mirip ya, hampir mirip dengan basic yang ada di Thailand gitu. Karena memang grounded juga gitu. Di sini lebih ke grounded Ada juga. nget gitu, ada badannya turun gitu ya. Iya, jadi lebih secara basic sama. Kemudian kaki, sikap-sikap kaki yang kalau bahasa Inggrisnya open gitu ya, membuka gitu, itu
sama juga di Thailand juga menggunakan Kayak itu gitu. lututnya Kemudian, maksudnya, lutut terbuka gitu. ya lutut Kayak terbuka, Jawa kemudian walaupun nggak jari-jari. sengot, Jawa walaupun nggak sengot, Bali kan masih ada juga kan kaki yang agak apa nama Iya, lututnya sedikit terbuka kan. sedikit terbuka gitu. Mm-mm. Kemudian jari-jari kaki yang diangkat gitu. Mm. Kalau Jawa ada namanya nyelekenteng gitu kan, itu Mm, mm, juga mm, sama gitu. Kemudian mm, mm. sikap-sikap tangan yang kalau di Jawa ada ngeruji, di Bali pun Heeh. juga menggunakan Menggunakan sikap tangan yang juga. seperti ini. Kemudian Mm. yang ukel itu juga Ada juga. hampir-hampir mirip gitu di Ada sini. yang hampir-hampir Jadinya mirip. jadinya memang untuk ngajarkannya juga juga nggak terlalu susah gitu ke mereka-mereka gitu. Cuman kalau lebih lagi kalau di folk dance-nya. Jadi folk Fox dance-nya itu dance. folk dance-nya itu lebih 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 mirip lagi dengan kebudayaan, dengan kesenian folk dance yang ada di Indonesia juga. Indonesia ya. Itu Oh. karena Kayak memang mungkin ada tari folk tani dance. gitu. Kayak ada Iya tari gitu, memang taninya pastinya. memang secara apa ya, secara keturunan ini mungkin memang ASEAN gitu ya, masih ASEAN itu Mm-mm. masih ada kemiripan-kemiripan Ada gitu sih. kemiripan. Jadi banyak sekali yang mirip gitu, kayak seperti kalau ada gerakan-gerakan yang mirip itu, kalau ada langkah 3 itu juga sama juga gitu. Kalau di Mm-mm. Jawa gitu ada juga gitu. Itu sama juga, jadi kayak mirip-mirip mirip Berarti sekali. ada apa mungkin untuk ngajar itu pun kalau ada koneksi yang sangat besar itu pun ada kemungkinan untuk Lebih mengajar mudah lebih ya. mudah ya atau mereka untuk belajar lebih mudah. Kayak saya lihat ada Iya, penari lama di ini hasil share juga mungkin umurnya sekarang sekitar 70 tahun seorang wanita ada foto lamanya menari legong. Kayaknya ada videonya juga deh, video lama di YouTube. Dan itu menarik banget ya karena ada traces gitu ya di seluruh dunia pasti ada orang Roots. orang luar yang memang pakai pakaian Bali belajar nari Bali tahun-tahun lama gitu tahun-tahun masih dulu gitu ya. jadul-jadul banget pasti orang Thailandnya pasti ada juga yang seperti itu yang sempat belajar tari Bali dan mementaskannya di negaranya sendiri. Dan maka dari itu kita pengen nanti ini waktu kan udah hampir habis nih. Jadi Oke. abis kamu mungkin apa kasih kasih sedikit nyeledet ngagem Waduh. karena kita ngobrolinnya kan apa kabar tari Bali gitu. Hmm. Jadi kita pengen lihat kamu nari sedikit tari Bali agemnya dan seledetnya. Lalu mungkin Oki bisa ngasih apa nama pesan-kesan untuk kawan-kawan yang menonton, mungkin semangat sedikit karena berhubung sekarang di semua negara ini lagi pandemik gitu. Dan ya pesan-kesan harapan seperti itu. Tapi sebelumnya nari dulu dong. Oh, menari dulu. Nari dulu, nanti abis itu baru deh pesan-kesannya. Sedikit ya. Aku aku pakai ini dulu, kain dulu bentar. Oh iya. Oke, bentar. Pasti murid-muridnya dia lagi apa kangen menari ya. Padahal Tuh lagi nari lockdown. Bali tunjukkan katanya. Iya, ditodong nih Oki ditodong buat buat nunjukin tari Bali ya. Semoga penonton yang tadi nodong masih nonton nih. Jangan lari dong. Tetap di tempat Anda karena Oki akan balik sebentar lagi mau ambil kain Pengen dulu. lihat dia pakai itu Gelungannya, legong. gelungan legong. Ya, kita bisa tanya Oki menari biar duduk sedikit. Oki kalau nari legongnya seperti apa gitu. Ya, kalau kita orang Bali bangga banget ya lihat ada orang lain di luar kita yang sangat apresiasi dengan tari Bali, apalagi melakukannya seperti sangat sungguh-sungguh ya, kayak Oki ini sangat sungguh-sungguh banget saat Dan mengajar menari. dengan bahasa Thai gitu. Amazing gitu. Nanti kita belajar juga ya caranya mengajar tari Bali dengan bahasa Thai. Mungkin tari putri aja ya, karena Boleh, tempatnya juga boleh.
sangat sempit. Aduh, ini gimana nih? Sebenarnya sih nggak apa-apa, kamu nunjukin aja agem badan bagian atas, nggak apa-apa, sambil Oh, duduk juga kita pasti tahu banget nih kayak gimana pembawaannya. Kita mau lihat ekspresi oke. wajahnya saat membawakan tari Bali. Aduh. Nah, oke. Wah, kan sudah ditunjukin berarti ini Manis. dong. Oh, kawan-kawan udah tahu dong ini sampai mengajar tari Balinya ke Thailand, pastinya Oki-nya sendiri sangat sekali passionate tentang menari Bali ya. Sekarang kamu bisa kasih semangat nih ke kawan-kawan yang menonton, pesan kesan dan mungkin harapan Oki sendiri. Kalau semangat ya semangat terus untuk teman-teman yang sedang berjuang ya untuk berjuang. Mungkin ada yang ingin kuliah lanjut di Thailand atau ada cita-cita untuk mengajar kesenian atau kebudayaan di luar negeri. Tetap semangat. Yang paling penting adalah jaga komunikasi. Itu yang Oki dapatkan di pelajaran Oki, pelajaran Oki selama kenal dengan banyak sekali teman-teman di berbagai negara. Itu komunikasi itu paling penting kalau menurut Oki ya. Jadi memang communication is number one. Jadi kalau kita bisa istilahnya untuk memasarkan diri kita sendiri, kita bisa untuk memasarkan oke, saya bisa seperti ini, saya bisa seperti ini gitu. Itu akan lebih mudah mereka untuk menerima. Kemudian attitude itu juga penting sekali. Itu harus ditanamkan dulu dalam diri. Kemudian baru skill. Nah, skill kita otomatis sudah harus punya dong kan gitu. Nah, itu sih pesannya mungkin lebih dijaga untuk berkomunikasi, bukan cuma secara kehidupan nyata atau kehidupan asli kita, cuman di media sosial pun karena sekarang yang sedang ini juga ya. Yang Jadi, kita bisa pakai sebagai platform kita berkomunikasi. ya gitu. Itu harus benar-benar kita jaga gitu. Harus kita benar-benar kita manfaatkan sebagaimana mestinya dengan secara positif. Gitu. Secara positif, Itu benar. pesannya terus sih. Harapan kamu apa Terus nih, jaga Oki? kesehatan. Gimana Kak? Harapanmu apa sih? Kamu punya harapan, mimpi Harap masa depan? Kalau harapannya sebenarnya pengen banget, ingin sekali mengembangkan kesenian dan kebudayaan Indonesia itu di Thailand khususnya. Karena sebenarnya orang-orang Thai itu sangat-sangat tertarik dengan budaya yang ada di Indonesia. Ini benar-benar Oki bertanya ke ke beberapa seniman di Thailand itu, mereka benar-benar sangat antusias, benar-benar sangat apresiatif dengan kebudayaan dan kesenian yang ada di Indonesia, khususnya Jawa sama Bali. Itu sangat-sangat benar-benar mereka tertarik sekali untuk belajar, untuk mengetahui, untuk mengerti tentang budayanya. Nah, harapannya kesenian dan kebudayaan Indonesia itu bisa lebih maju lagi di Thailand, negaranya sendiri, tapi juga dikenal semakin luas di Thailand. Karena memang masih banyak orang-orang juga yang belum tahu juga gitu tentang tahu Bali gitu, tapi belum tahu Jawa. Tapi tahu tarian Jawa, tarian pasti tahu tarian Jawa, tapi belum pernah tahu tarian Bali. Nah itu jadi sebenarnya itu yang buat kamu tahu Bali karena
tahu Indonesia pasti tahu Bali gitu, lewat karena Bali ya. iya karena lewat Bali gitu. Oke, Bali itu Indonesia, taunya kan kayak gitu. Iya. Ya, biasa. Jadi Bali itu Indonesia, taunya seperti itu. Cuman Dipikir Bali kalau terpisah ditanya, ya. Pikirnya jadi Bali kayak terpisah kesannya buat pariwisata Bali aja. terpisah gitu. Iya betul. Kesannya Bali terpisah. Indonesia itu sebelah mananya Bali ya? Iya. Balinya Bali ada yang di sekali, Indonesia. Bahkan Betul. udah melekat begini sama Jawa, sedangkan mereka udah punya sejarah begini ya sama Jawa. Iya, makanya kayak, tapi kalau ditanya di Thailand ya, kalau ditanya di Thailand, keseniannya taunya malah Jawa gitu. Daripada Bali. Nah, Iya iya. gimana nih? Kayak gitu. Jadi Iya iya. pengen mengembangkan lagi kayak kayak setelah kuliah selesai, ada kesempatan untuk bekerja di sini, untuk mengembangkan kesenian dan budaya di sini ya. Bagus sekali cita-citanya. Semoga harapan kamu terwujud ya, karena kita juga senang sekali bisa connect, mengetahui bahwa ada orang yang mengajar juga di Thailand tari Bali, dan juga tari Nusantara lainnya, dan itu juga memungkinkan. Makanya seperti yang kamu bilang, komunikasi ini perlu jaga, dan kita senang banget bisa connect lewat live stream ngobrol bareng ini, karena ini juga menambah wawasan kita mengenai kondisi Bali di luar sana, terutama tentang gamelan dan tariannya ya. Sekali lagi kita seneng banget sudah bisa ngobrol sama Oki. Kita pengen tetap jaga ini komunikasi kita, semoga selalu tetap in touch. Semoga bisa connect juga network saya dengan networknya Oki, atau sebaliknya vice versa ya, networknya Oki bisa connect dengan network kita, karena kita di Bali memang mengkhusus untuk kesenian klasik ya, yang ada di Bali terutama yang sudah hilang, kemudian kita ingin membangkitkan kembali supaya juga orang tetap ingat bahwa ini akarnya ada dan bisa kita perkuat seperti itu ya. Senang Semangat banget, terus ya. tetap semangat walaupun sekarang Ya. semoga sih Oki kalau pas balik ke Indonesia bisa balik ya udah mulai bagus gitu kondisi pandemik ini. Pas saat balik jangan lupa mampir ke tempat kami Karbuana, ya. ya. Oke, mudah-mudahan ada Karena kesempatan kembali. kita nggak gini. Saya dulu pernah ada murid dari Thailand, dia penari minora ya, Iya, minora minora. namanya ya. Terus aku ingatnya gerakan tarinya begitu. Dia belajar di tempat kami dulu, sekarang jadi dosen di Malaysia. Iya. Semoga bisa connect. Namanya Walaupun dia yang dari Thailand tapi keluar di negara lain, sekarang dia jadi mengajar di sana. Semoga networknya bisa terkoneksi ya. Amin. Iya. Sukses selalu untuk kamu dan juga Ya, sukses selalu juga, Kak. dan terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. sampai jumpa. Bye. Swastiastu. Oke.